Halo semuanya, gue Ray. Hari ini di tangan gue udah megang sebuah audio device dengan kualitas mikrofon yang luar biasa. Bisa gue bilang ini mungkin mikrofon terbaik yang pernah gue tes dari berbagai macam device audio yang gue review di channel gue. Sebut aja mulai dari TWS, headphone, earphone, bone conduction, air conduction, dan lain sebagainya. Nggak ada satu device pun yang memiliki kualitas mikrofon seperti Olip Pilot ini. Kualitas yang dimaksud di sini adalah dari sisi ANC atau Environment Noise Cancelling, yang dimana memang device ini sangat luar biasa. Ini adalah Olip Pilot. Jadi kalau kalian memang mengutamakan mikrofon untuk memenuhi kebutuhan kalian, untuk meeting dan lain sebagainya, kalian tonton aja review video mengenai Olip Pilot ini ya. Jadi kalian nanti akan tahu mengenai kelebihan dari device ini. Kalau kita ngomongin dari sisi harga, memang harga Olip Pilot ini nggak bisa dibilang murah ya, karena dia dijual di sekitar 2,5 jutaan. Dan kalian bisa mendapatkan Olip Pilot ini melalui Tokopedia dan dia udah di cover garansi resmi selama 1 tahun. Kalau kalian nggak mau repot, link pembeliannya udah gue taruh ya di deskripsi di bawah. Jadi langsung yuk kita bahas Olip Pilot ini ya. Kita mulai dari desain dan build quality-nya. Oke, kalau kita lihat dari sisi desainnya, kalian mungkin berpikir kalau ini adalah sebuah bone conduction ya, tapi ini adalah air conduction. Jadi dia tetap masih mempunyai speaker aktif di bagian telinga sini ya. Jadi yang membedakan hanya di teknologinya aja, di mana air conduction itu tetap mempunyai speaker, sedangkan bone conduction itu dia mentransfer suara melalui getaran. Dan yang pasti kalau kalian lebih mementingkan sisi sound quality, air conduction ini lebih baik dibandingkan bone conduction. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang jelas kalau dari sisi desain memang nggak ada sesuatu hal yang unik atau spesial ya. Dia memang punya desain yang mirip-mirip seperti air conduction ataupun bone conduction pada umumnya. Untuk build quality sendiri, gue bisa bilang di sini cukup sesuai dengan standar harga yang ditawarkan. Untuk materialnya dia sudah full dilapis dengan silikon. Untuk bagian rangka-rangkanya juga pastinya sudah menggunakan titanium, dan untuk bagian fisik tombol dan bagian bodinya ini masih menggunakan bahan plastik ya. Jadi memang overall gue ngelihat dari sisi desainnya cukup rapi dan oke lah untuk harga yang ditawarkan. Yang berbeda atau unik pastinya di bagian mikrofonnya ya. Memang ketika kalian lihat dia memang mengutamakan sisi mikrofon, karena ini nggak pernah gue lihat di device lain ada jenis mikrofon yang kayak mikrofon operator ya, atau bisa gue bilang mungkin ini kayak gadget gaming. Tapi biasanya dengan jenis mikrofon seperti ini tuh kalian harus menggunakan kabel dicolok ke PC gitu ya. Tapi di sini sistemnya wireless. Nanti akan gue bahas lebih detail ya di bagian mikrofonnya. Kemudian untuk layoutnya sendiri, dia charging portnya udah menggunakan USB Type-C. Kemudian untuk peletakan tombol di bagian atas ini ada 3 buah tombol, ada tombol power dan juga ada tombol volume. Dan tombol volume ini juga bisa berfungsi untuk berbagai macam keperluan lain, seperti kalau kalian hold dia bisa next or previous lagu dan lain sebagainya. Kemudian di sisi bagian kanan di telinga ini juga ada satu tombol warna orange ya. Dia kayak berfungsi untuk kalau mengangkat panggilan telepon atau play pause media dan lain sebagainya. Jadi dari sisi tombol gua rasa di sini terbilang cukup lengkap, dan ada satu LED di bagian atas ya. LED ini basicnya standar sih, cuman buat menandakan status koneksi dan lain sebagainya. Kemudian untuk mikrofonnya ini sebenarnya kalian bisa atur ya, karena dia sistemnya fleksibel. Jadi kalau kalian melihat jenis mikrofon seperti ini pasti udah nggak asing ya. Kalau seperti yang gue bilang tadi di misalkan device PC kalian gitu, memang dia bisa disesuaikan untuk arah gerakannya dan untuk lakukannya sesuai dengan mulut kalian. Tapi memang dia nggak terlalu lentur ya, jadi memang dia sistemnya agak kaku. Tapi kalau kalian mau rapih ya, kalian bisa lipat lagi ke belakang, jadi mikrofon ini nggak terlalu menonjol. Kemudian di ujungnya ini juga dikasih busa atau pop filter ya, supaya memaksimalkan kualitas kalau memang kalian lebih sering menggunakan mikrofon ini lebih dekat ke mulut kalian, supaya nggak ada blooping effect gitu ya. Tapi sebenarnya gue sendiri ngetes dengan menggunakan pop filter atau tanpa pop filter, keduanya sama-sama oke kok untuk kualitas suaranya. Kemudian untuk fittingnya sendiri, menurut gue ketika gue coba awalnya sih gue nggak merasa ada masalah sih. Jadi gue ngerasa fittingnya oke-oke aja seperti layaknya air conduction yang lain. Tapi
Ketika gue coba menggunakannya sekitar di atas 1 jam, gue udah mulai agak sedikit nggak enak di bagian tulang telinga gue ya. Jadi memang untuk fitting itu balik lagi ke masalah bentuk telinga, size telinga, dan lain sebagainya. Tapi kalau buat gue pribadi, untuk fittingnya ini nggak terlalu nyaman digunakan dalam jangka panjang. Kemudian untuk beratnya sendiri gue ngerasa di sini beratnya masih cukup ideal, cukup ringan. Hanya aja di bagian belakang sini memang agak sedikit menonjol seperti layaknya bone conduction atau air conduction yang lain. Dengan kata lain, untuk kepala gue ini gue nggak bisa terlalu menggunakan Olip Pilot ini sambil senderan ya untuk yang ada bangku di bagian kepala gini. Jadi dia akan sedikit tertekan untuk di bagian belakangnya sendiri. Tapi kalau kalian ngomongin dari sisi secure-nya, ini udah secure banget ya. Jadi kalau kalian pakai misalkan untuk olahraga, untuk commuting, di sini gua rasa akan aman. Dan kalau kalian ngomongin, Bang, itu kira-kira ada sertifikasi IPX-nya nggak sih? Karena bentuknya kan cukup fancy gitu ya. Cukup kalau kalian lihat tuh kayak mirip bentuk sebuah gadget buat di indoor. Tapi ternyata dia udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX5. Jadi pada dasarnya dia akan space proof, tahan keringat, atau misalkan kalau kalian pakai ini nggak sengaja hujan, gua rasa dia masih nggak ada masalah selama kalian nggak nyemplungin ke dalam air. Untuk drivernya dia menggunakan dynamic driver berukuran 16,2 mm. Kemudian untuk baterainya sendiri dia bisa bertahan hingga 16 jam. Kalau kalian pakai buat nelpon ini bisa bertahan hingga 10 jam. Dan juga untuk charging time-nya dia menggunakan fast charging, bisa 30 menit itu untuk ngefullin seluruh baterai di sini ya. Jadi ini salah satu charging time yang cepat ya, atau bisa gue bilang paling cepat mungkin untuk sebuah air atau bone conduction. Dengan 10 menit nge-charge saja kalian bisa menggunakan device ini sekitar 5 jam untuk nelpon. Jadi untuk sistem chargingnya gue suka karena memang cukup cepat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi mikrofon yang gue rasa menarik banget buat kita bahas di Olip Pilot ini. Dia mempunyai total 3 buah mikrofon ya. Ada 1 buah directional microphone dan 2 buah omnidirectional microphone. Sejujurnya gue nggak tahu sih secara persis untuk peletakan mikrofon ketiganya ini, tapi yang gue tangkep, yang directional microphone gue rasa ada di bagian yang bisa kalian gerakin secara 270 derajat ini. Dan 2 yang omnidirectional itu mungkin yang ada di bagian telinga seperti layaknya sebuah bone conduction atau air conduction pada umumnya. Jadi memang kelebihan utamanya ada di bagian directional microphone ini yang langsung bisa menangkap suara kalian dengan jelas. Dan mungkin ya omnidirectional ini dibuat untuk mengurangi ambient suara di sekitar kalian. Jadi gue sendiri nggak tahu sistem pastinya, tapi gue hanya bisa mengira-ngira kurang lebih mungkin seperti itu untuk sistem mikrofonnya. Di atas spek, Olip Pilot ini mengklaim bisa mengurangi hingga minus 50 desibel untuk environment noise-nya. Jadi gue rasa itu adalah salah satu angka yang paling besar ya untuk sebuah mikrofon yang ada di device audio seperti ini. Karena umumnya untuk sebuah TWS yang high-end aja rata-rata paling hanya minus sekitar 20-an desibel. Jadi untuk kualitas mikrofonnya kita tes langsung aja yuk. Kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue lagi berada di outdoor ya. Dan gue sekarang lagi ngetes nih mengenai kualitas dari built-in mikrofon Olip Pilot ini. Jadi seperti yang kalian lihat di belakang gue ada air terjun yang secara langsung ini suaranya bakal kencang banget ya. Tapi untuk mikrofon dari Olip ini diklaim bisa mengurangi desibel hingga 50 untuk ambient yang berada di sekitar gue. Jadi kalian ngeles sendiri aja mengenai kualitas dari built-in mikrofonnya. Kurang lebih segini aja ya mengenai kualitasnya. Sekarang kita balik lagi yuk ke studio. Oke, kalian udah dengar sendiri ya mengenai sampel mikrofon yang gue ambil di air terjun tersebut. Jadi ketika gue mendengarkan sampel mikrofon tersebut, gue cukup kaget ya. Ternyata suara air terjunnya itu hampir tidak terdengar. Padahal di real life-nya, suara air terjunnya itu kenceng banget guys. Karena air terjunnya itu persis berada di belakang gue. Sekarang gue udah berada di studio dan kalian bisa langsung mendengar kurang lebih kualitas mikrofonnya seperti ini kalau kalian pakai di tempat yang sepi ya. Dan nggak sampai situ aja, gue juga akan memutar sound sample ambient noise seperti di review-review gue yang lain ketika bagian pengetesan suara. Dan gue setel di volume yang sama persis volume standar ketika gue mereview sebuah TWS, bone conduction, dan lain sebagainya. Jadi langsung aja kita play untuk ambient noise-nya. Dan ini adalah
suara standar ambient noise ya, yang gue yakin kalian sama sekali nggak akan bisa mendengar suara ambient noise ini ke device kalian. Jadi ini mungkin terlalu gampang bisa gue bilang untuk sebuah Oli Pilot mereduce suara yang seperti ini. Dan sekarang for information aja, ini tuh suara standarnya berada di 12 ya, yang beberapa TWS sudah pasti masih berasa tembus untuk suaranya meskipun minim. Tapi di Oli Pilot ini silent, nggak ada suaranya sama sekali. Biar ada tantangan, gue akan naikin suaranya ke batas limit yang bisa gue bilang ini sangat jarang terjadi untuk di real life-nya ya. Kalian berada di suara yang seberisik ini mungkin hanya ada di konser dan lain sebagainya. Kita coba naikin sampai kenceng banget. Oke, sekarang gue udah berada di volume 30 yang sekali lagi standarnya gue hanya menggunakan di volume 12 untuk pengetesan. Dan ketika berada di volume yang kenceng seperti ini, gue udah gak bisa mendengar suara gue lagi. Jadi mungkin ini keadaan dimana ketika kalian lagi teleponan tapi kalian mungkin berada di ruang konser dan lain sebagainya. Yang jelas untuk di real life-nya gue yakin jarang banget terjadi untuk seperti yang gue tes kali ini, karena memang ini berasa cukup kencang. Jadi sekarang akan gue stop ya, dan seperti ini ketika gue kembali masuk ke ruangan yang sepi. Jadi kalian bisa memutuskan lah mengenai kualitas ANC dari Oli Pilot ini. Yang jelas kalau kalian tanya ke gue, kualitas mikrofonnya ini sangat-sangat luar biasa. Itu aja ya, sekarang kita lanjut lagi yuk ke terakhir, yaitu bagian sound quality-nya. Oke, itu adalah kualitas dari mikrofon Oli Pilot ini ya. Kalian bisa lihat sendiri mengenai kualitas mikrofonnya. Tapi dengan device yang mengutamakan sisi mikrofon, apakah sound quality-nya dikorbankan? Menurut gue justru di sini adalah salah satu hal yang gue nggak ada ekspektasi ketika gue nyoba Oli Pilot ini ya. Tapi ketika gue tes, ternyata sound quality di Oli Pilot ini juga nggak malu-maluin. Dalam artian, dia mempunyai sound quality yang sangat-sangat proper untuk harga yang ditawarkan. Ketika gue pertama mendengar Oli Pilot ini, hal yang gue notice di atas rata-rata sebuah air conduction yang gue tes, ada di bagian bassnya. Yang dimana biasanya tuh air conduction bassnya tuh kayak biasa aja atau bisa gue bilang cukup ya. Tapi untuk Oli Pilot ini bassnya tuh berasa banget dentumannya ya. Jadi untuk sebuah air conduction bisa dibilang ini salah satu air conduction dengan bass paling fun yang pernah gua coba. Kalau kalian bass head, kalian cobain aja Oli Pilot ini karena memang ini bassnya cukup berasa. Tapi sekali lagi ya, untuk sebuah air conduction, sisanya sih seperti treble-nya, gue ngerasa treble di sini tuh tipikal treble yang nyaman, bisa ngasih detail yang bagus, nggak tajam di telinga kalian, dan gue ngerasa untuk extensionnya tuh oke ya, dalam artian ketika gue coba gue nggak berasa treble-nya itu mendem atau kayak dark gitu, nggak sama sekali. Jadi treble di sini gue nggak ada masalah sama sekali. Untuk sisi vokalnya sih yang gue rasakan di sini ya berasa cukup netral aja ya, dia nggak berasa suaranya tuh kayak terlalu tipis atau terlalu tebel dan lain sebagainya. Jadi yang gue rasakan ada suaranya tuh ya oke aja gitu. Jadi memang itu adalah hal yang gue rasakan untuk bagian sound quality-nya, untuk bagian space separasi dan detailnya sendiri. Gue ngerasa di sini terbilang oke aja untuk sebuah bone conduction. Tapi memang dari sisi stagingnya dia nggak seluas One Audio Open Rock Pro yang kemarin sempat gua review ya. Karena keduanya sama-sama tipenya air conduction, tapi dari sisi staging dan lain sebagainya memang Open Rock lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya, singkat aja ya. Ini device yang sangat spesifik, cocok banget buat kalian yang mengutamakan mikrofon di harga 2 jutaan. Karena kualitasnya kalian udah dengar sendiri ya. Untuk noise cancelling mikrofonnya ini salah satu yang terbaik yang pernah gua coba. Jadi kalau kalian memang sangat membutuhkan mikrofonnya, gua rasa nggak ada pilihan yang lebih baik dari Oli Pilot ini di harga 2,5 juta at least yang pernah gua coba. Kalau kalian sering berada di public space, tempat kerjaan kalian memang mengutamakan mikrofon buat meeting dan lain sebagainya, tinggal kalian coba aja langsung Oli Pilot ini. Kekurangan yang gue rasakan di sini hanya di bagian fittingnya aja, yang ketika gue pakai di atas 1 jam agak membuat tulang telinga gue ini berasa sedikit sakit ya. Jadi memang gue nggak terlalu cocok dengan fitting di Oli Pilot ini. Itu aja ya yang bisa gue share dari Oli Pilot ini. Sekali lagi kalau kalian berminat tinggal lihat aja, untuk link pembelian udah gue sertakan di deskripsi di bawah.
Kalau kalian punya pertanyaan juga tinggal kalian tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Thank you bagi yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.